Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 2008-7065, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas pertemuan 14, mata kuliah pengantar belajar motorik dengan Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD. Yang pertama, perilaku belajar motorik dan kontrol motorik. Contohnya, kemampuan motorik kasar adalah menendang, duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan naik turun tangga. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata sampai tangan. Seberapa permanenkah relatif permanen itu? Contohnya, jadi kejadian ini dan efeknya mungkin akan datang dan pergi dengan cepat. Tetapi hasil dari belajar akan terus menetap sampai ia dilupakan atau muncul hasil belajar baru yang menggantikan hasil belajar yang lama. Ada problem lain yang masih terkait yang lebih serius, yaitu fenomena memori jangka pendek. Para psikolog menemukan bahwa informasi akan diingat seseorang hanya 3 detik saja. Secara hampir sempurna, kemudian dalam 15 menit selanjutnya, ingatan mereka hampir turun hingga titik nol atau lupa sama sekali. Meskipun ada fakta bahwa informasi itu hilang dalam rentang waktu yang pendek, kita tidak bisa dengan yakin bahwa dalam hal ini tidak ada proses belajar. Belajar performa tindakan. Contohnya, belajar merujuk pada kemungkinan potensi, perubahan perilaku, dan tindakan merujuk pada penerjemahan potensi ini ke dalam perilaku. Mengapa kita mengacu pada praktik atau pengalaman? Tak semua perilaku dipelajari. Perilaku yang lebih sederhana adalah hasil dari refleks yang dapat didefinisikan sebagai respon yang tak dipelajari lebih dahulu, atau respon pembawaan internal. Dalam rangka beraksi terhadap sekelompok stimuli tertentu, perilaku yang kompleks juga bisa merupakan karakteristik bawaan. Jika pola perilaku yang kompleks, insting, 3 observasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perbedaan antara learning atau belajar dan performa yang dibahas lebih detail. Belajar merujuk pada kemungkinan perubahan perilaku dan tindakan merujuk pada penerjemahan potensi ini ke dalam perilaku. Mengacu pada praktik atau pengalaman. Contohnya, lain dari apa tampaknya merupakan perilaku yang dipelajari adalah tindakan tupai yang mengubur kacang. Bahkan ketika bayi tupai dibesarkan secara terpisah dari tupai lainnya dan ia baru melihat kacang untuk pertama kalinya, ia berusaha untuk menguburnya. Pola perilaku mengubur kacang ini selalu terjadi walaupun kacang itu diletakkan di atas lantai kayu yang keras. Tupai itu menggaruk-garuk lantai dengan menggerakkan seolah-olah akan menggali lubang. Menekan kacang itu dengan hidungnya dalam usaha untuk memasukkan kacang itu ke dalam lantai, dan kemudian melakukan gerakan menutupinya dengan cakarnya. Dinamakan dengan imprinting atau penanaman. Belajar berasal dari jenis pengalaman dan spesifik. Contohnya, misalnya praktik penguatan. Hubungan antara stimulus dan respon atau akuisisi informasi divisi ini juga mengingatkan kita bahwa pengalaman dapat menyebabkan peristiwa yang bukan tidak belajar yang bisa memodifikasi perilaku. Keletihan adalah salah satu contohnya. Belajar yang dimodifikasi. Contohnya, pembelajaran dapat dimodifikasi dalam pembelajaran terutama dalam permainan. Yang pertama, peraturan. Yang kedua, alat permainan. Yang ketiga, teknik permainan. Yang keempat, waktu permainan. Yang kelima, permainan itu sendiri. Namun, modifikasi tidak melepas makna dan tujuan dari pembelajaran sebenarnya, karena prinsip modifikasi adalah menyederhanakan.
Selain itu, juga dapat mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga pengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan alat yang terbatas namun tidak menurunkan nilai-nilai dan tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Perbedaan antara jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan suatu cara berpikir abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerakan motorik. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap suatu masalah. Seperti masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video pertemuan kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel by the wayside like every